Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsian Emilia Efran dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Nasional Jakarta. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil dari kerja saya untuk mengisi nilai kekosongan pada tugas UAS tentang kebijakan ruang publik. Dan tugas ini diberikan oleh dosen saya, Ibu Cut Syafina. Dan langsung saja kita ke materinya. Sebelum kita ke materi yang lebih dalam, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu kan apa itu pengertian dari ruang publik. Nah, jadi saya pakai laptop di sini. Oke. Jadi ruang publik itu adalah suatu ruang yang terbentuk atau didesain khusus untuk masyarakat atau publik dan biasanya digunakan untuk aktivitas-aktivitas publik juga. Contoh ruang publik itu bisa macam-macam seperti taman, balai kota, alun-alun, terus jalan raya, jalan tol, trotoar juga bisa. Terus apa sih itu? Tadi itu udah bahas ruang publik, tapi kita belum bahas kebijakannya. Kebijakannya apa sih kebijakannya? Apa itu kebijakan? Pengertian kebijakan. Nah, kebijakan menurut saya adalah peraturan yang berbasis hukum dan ada undang-undangnya. Jadi kalau misalkan digabung, kebijakan ruang publik adalah kebijakan yang mengatur tentang tata ruang publik dan berbasis atau yang terkait dalam segala undang-undang yang ada gitu. Sementara menurut Rustam Hakim tahun 1987, ruang publik sendiri merupakan satu wadah yang menampung aktivitas tertentu dari masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Nah, lalu bentuk ruang publiknya itu sangat tergantung pada pola susunan masa bangunan berdasarkan aktivitas ruang publik itu sendiri gitu. Nah, lalu ruang publik itu dibagi menjadi berdasarkan tipe dan fungsinya ya. Nah, kalau berdasarkan dari tipenya dulu, itu dibagi menjadi 3, yaitu eksternal, internal, dan eksternal internal. Kita mulai dari yang eksternalnya dulu ya. Yang eksternal itu merupakan public space yang bentuknya biasanya di ruangan yang di luar gitu, outdoor. Nah, biasanya tuh seperti taman kota, alun-alun, lalu trotoar untuk pejalan kaki dan lain sebagainya. Sementara yang internal itu biasanya yang tertutup ruangannya dan itu biasa dikelola oleh pemerintah. Dan sebenarnya itu nggak buat umum-umum banget, jadi harus ada izin untuk masuk ke sana seperti kantor pos, kantor polisi, rumah sakit gitu. Dan yang terakhir itu adalah internal dan eksternal atau biasa disebut dengan quasi public space. Nah, ruang publik jenis ini biasanya berupa fasilitas umum yang dikelola oleh sektor privat dan ada batasan atau aturan yang harus dipatuhi. Seperti mall, diskotik, restoran, dan lain-lain gitu. Lalu bagaimana sih fungsi dari ruang publik sendiri? Nah, fungsinya itu dibagi menjadi 2, yaitu fungsi positif dan negatif. Fungsi positifnya, ruang publik itu dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, jelas. Seperti ketika ada kumpul masyarakat, itu dipergunakan sebagai wadah untuk mengumpulkan warga di situ gitu kan. Nah, sifat negatifnya itu bisa berupa ruang publik yang tidak dapat dimanfaatkan bagi kegiatan publik gitu, karena memiliki fungsi yang tidak sesuai dan aktivitas yang tidak dikelola dengan baik. Nah, selanjutnya saya akan mengaitkan materi ini dengan kasus di negara Indonesia sendiri. Saya akan mengambil contohnya dari ruang publik jalan raya atau jalan tol. Karena sepertinya kalau misalkan saya membahas
dengan trotoar atau lainnya kayaknya sudah banyak ya yang pada bahas itu, jadi saya ngambilnya jalan raya aja, Bu. Ya, jadi kayaknya jalanan rusak gitu ya, jalanan tol khususnya atau jalan yang besar gitu rusak, terus ada lubangnya gitu kan, kerap mengganggu gitu ya, apalagi bisa juga bisa juga akhirnya mengakibatkan kecelakaan gitu bagi orang-orang gitu kan. Nah, sebenarnya nih ruang publik itu juga termasuk jalan tol dan jalan raya gitu kan, karena kan kita selalu lewatin itu tiap hari gitu kan, mau ke kantor mau ke sekolah setiap hari kita selalu lewat jalan raya gitu. Nah, seperti yang dilansir oleh detik.com, jadi ini saya menemukan kasus bahwa banyaknya laporan nih dari warga negara Indonesia yang memakai jasa marga ya, jasa pe, ini jasa pertanggungjawaban bagi jalan tol gitu ya. Nah, ini kurangnya perbaikan atau pertanggungjawaban dari jasa marganya, karena seperti yang kita lihat kan ada tuh dulu ya desas-desus kabar gitu yang memberitahu bahwa jasa marga akan mengganti rugi semua kerusakan yang terjadi pada kendaraan jika kendaraannya rusak akibat lubang jalan tol gitu kan. Dan itu membuat kita senang gitu, of course kita akhirnya happy gitu kan, wah akhirnya pemerintah mempertanggungjawabkan segala apa yang dia telah bangun gitu kan, termasuk jalan tol ini gitu. Namun akhirnya makin kesini makin terlihat bahwa sepertinya belum terrealisasi dengan benar gitu, karena menurut laporan dari warga-warga yang mobil atau kendaraannya rusak akibat jalan yang berlubang itu, mereka sempat menelpon jasa-jasa marga, namun pertolongan belum juga datang gitu, atau mungkin kadang bisa kadang enggak gitu ditelepon. Jadi masih banyak sebenarnya alasan-alasan yang meragukan pihak jasa marga itu, padahal yang katanya kabarnya jasa marga ingin mengganti rugi semua kendaraan itu sudah disampaikan langsung oleh pihak tertinggi dari Corporate Communication Department Head jasa marganya sendiri gitu, dari Ibu Ira. Namun ternyata kabar yang tersebar tentang pertanggungjawaban pihak jasa marga terhadap kerusakan kendaraan akibat jalan yang berlubang pun perlu diragukan kembali ya kayaknya, soalnya ya begitulah gitu. Nah, Nah, eh, karena sudah beredar ya laporan-laporan warga ya melalui laporan-laporan keresahan masyarakat, akhirnya masyarakat mulai mengaitkan ini dengan pasal-pasal yang pasal-pasal tentang pidana hukum yang menyatakan bahwa seperti pasal 24 ayat 1 UU nomor 22 tahun 2009 ya, yang menyatakan bahwa penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Kemudian dijelaskan dalam ayat 2, kalau belum bisa diperbaiki segera maka harus memberi tanda atau rambu-rambu. Nah, namun sayangnya pada zaman sekarang ini sepertinya walaupun jalannya rusak tapi masih belum ada yang namanya ada tanda-tanda atau rambu-rambu yang ada di sekitar jalan gitu. Jadi sepertinya tuh kitanya juga bingung juga gitu kan.